Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa koin lagi koreksinya cukup lumayan nih di akhir pekan ya, sejak Sabtu Minggu dari 91 ribuan kemudian koreksi sampai dengan 86 ribu atau di bawah 85 ribu ya nggak masalah, karena kalau kita lihat chartnya dari Bitcoin aja menggunakan time frame bulanan, Bitcoin masih berada di jalurnya. Kalau kita lihat ya, setelah halving Bitcoin kedua ya, kalau ada garis panjang biru adalah pas terjadi halving Bitcoin, yang mana Bitcoin di sini mengalami koreksi dalam beberapa bulan setelah terjadi halving Bitcoin tahun 2016. Kemudian di awal tahun itu terjadi koreksi juga ya dari halving Bitcoin yang kedua. Kemudian puncak tertingginya setelah terjadi halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun ya, bahkan ini di bulan Desember 2017 terjadi puncak tertinggi dari Bitcoin pada saat itu. Kemudian kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu pada tahun 2020, yang mana lagi-lagi ya, dampak dari halving Bitcoin tersebut, puncak tertinggi itu jatuh sekitar 1 tahun setelahnya, bahkan itu antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Nah, berarti kan patokannya sekitar 1 tahun setelah halving Bitcoin ya. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat di tahun 2024 ini, nah diprediksikan bahwa Bitcoin untuk mencapai puncak tertinggi yaitu di kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat tahun 2025 ini, atau masuki fase kotak yang warna hijau ini. Bahkan beberapa analis memastikan bahwa harga Bitcoin di tahun ini katanya bisa lebih dari 125 ribu dolar atau 150 ribuan dolar. Wah, kayaknya bakal ngacang banget ya dampak dari halving Bitcoin setelah di tahun 2024 kemarin. Makanya saya selalu katakan pokoknya manfaatkan momen buy the dip ya. Beli saat koreksi, jangan beli di saat lagi bullishnya. Ya, kalau lagi bullish bukannya untung malah nyangkut ya. Kalau lagi bearish jadi cuannya tuh maksimal banget pas lagi bearish seperti ini nih ya. Jadi kalau main halving buat main scalping aja, misalkan di harga mau ngambilnya nggak jauh-jauh cukup 4%, 5% ya lumayan gitu ya. Tapi untuk harga yang koinnya masih jauh di bawah $1 tuh lumayan banget, karena kalau misalkan beli 1 juta rupiah atau beberapa juta aja, kalau harga seperti yang masih di bawah $1 itu naiknya sedikit aja berasa. Tapi kalau harga koinnya udah mahal ya berasa juga. Dan kalau tanya bang kira-kira pakai exchange luar apa, saya pakai Bitget ya. Saya udah pakai ini lebih dari 3 tahun keempat ini ya, tahun 2025 saya pakai Bitget. Enak aja pakai Bitget ya, apalagi trade-nya 0%. Kemudian untuk store dan depositnya itu bisa, atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer atau tanpa biaya juga di saat market lagi bearish. Bayangkan hari ini kan Bitcoin lagi 86.000. Di Bitget hari ini naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya, dan banyak banget gitu ya beberapa altcoin ataupun meme coin yang baru-baru secara listingnya itu di Bitget. Bahkan beberapa airdrop seperti altcoin Bitcoin aja listing secara langsung, KYB-nya atau launch pool-nya itu secara langsung di Bitget. Bahkan beberapa airdrop juga banyak banget, dan ke depan ada Pause yang bakal listing juga di Bitget. Wah, menarik banget kan. Kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa secret kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, PP, Bitcoin, Shiba Inu, altcoin, dan banyak banget. Kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, acara summit di White House atau Gedung Putih Amerika Serikat kan sudah berlangsung pada tanggal 7 Maret kemarin ya. Yang mana kita lihat ada beberapa yang hadir itu menarik banget. Salah satunya ada Elon Musk. Elon Musk duduk di barisan depan ketika Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat menandatangani perintah eksekutif untuk cadangan Bitcoin strategis. Bahkan dalam acara tersebut, wow, di sini Donald Trump mengatakan bahwa Amerika tidak akan pernah menjual Bitcoin. Nah, kemudian juga ada pernyataan secara khusus dari The White House atau dari Gedung Putih Amerika Serikat. Ketika dia mengatakan bahwa Amerika akan menjadi negara adikuasa Bitcoin di dunia. Kemudian zaman kemasan Amerika telah dimulai. Hai, kita lihat apa gebrakan buat harga Bitcoin ke depannya setelah Amerika Serikat mencanangkan aset kripto di Amerika Serikat yang menerima dari Bitcoin, Cardano, altcoin lah ya, banyak banget yang diterima. Bahkan dalam akhir ini gitu ya, banyak banget beberapa CEO yang siap-siap buat altcoin ya. Nah, kita lihat di sini termasuk pendiri dari Binance atau BNB Coin, Changpeng Zhou Binance. Ini bakal terlaksananya hard fork dari BNB Chain, yang mana bakal terlaksana itu pada tanggal 20 Maret ya. Siap-siap buat holder dari BNB Coin. Nah, kayaknya ini pemompanya itu biasanya sebelumnya pas hari hanya itu biasanya koreksi. Makanya kalau melakukan
take profit atau bagaimana, atau kalau ingin hold juga silakan. Tapi kalau misalkan pengen main hit and run atau main scalping, nah ini bisa dimainkan sebelum eventnya terjadi. Kalau eventnya terjadi biasanya sih koreksi ya, biasanya ini karena kita lihat dari beberapa event, kalau ada event biasanya harga hari itu turun. Tapi sebelumnya itu udah hype banget ya, karena banyak yang melakukan entry di menuju hype-nya tersebut. Mereka bakal mengupgrade dengan EIP dengan 7702 dengan smart contract wallet, dan ini bakal dilakukan tanggal 20 Maret. Siap-siap aja nih. Kemudian tidak hanya itu juga ya. Kemudian dari tanda-tanda buat altcoin itu, ini kita lihat bahwa pemerintah Amerika Serikat baru saja menerima pembayaran denda Ripple sebesar 125 juta dolar dalam XRP token. Bahkan ini sebagai pengganti dari dolar Amerika Serikat. Jadi digantinya bukan pakai uang dolar, tapi dengan menggunakan token XRP senilai 125 juta dolar. Wow. Selain dari XRP, kemudian BNB, kemudian Ethereum. Nah, Ethereum, Bank Amerika Serikat, saat ini mereka dapat menjadi validator pada Ethereum. Bahkan kemenangan besar untuk Ethereum, ya siap-siap aja. Ini bakal diumumkan kemarin ya, pada tanggal 7 Maret 2025. Ini sih sebenarnya semalam pengumumannya. Makanya semalam itu Ethereum warnanya hijau ya. Ethereum warna hijau di atas 4%. Ini semalam nih, kita 24 jam terakhir hari ini masih kurang lebih 2% ya. Jadi dibandingkan dengan beberapa altcoin atau Bitcoin sendiri, Ethereum semalam warnanya hijau gitu ya. Dan selain itu juga, wow, pendiri dari Tron Foundation atau Justin Sun ya, atau pendiri dari TRX Coin, dari BTT Coin, dari Just Token, pokoknya inilah pendirinya. Ini siap, dia mengatakan tentang altcoin ya, tentang koin dia sendiri. Padahal dia mengatakan TRX itu akan mencapai dengan ATH baru apapun yang terjadi. Oke, kita lihat aja nih ya. Karena kalau kita dalam struktur dari Crypto Summit di White House ya, yang terjadi pada hari kemarin, ini kita lihat ya, yang hadir itu kita lihat ada Michael Saylor, ini fokus terhadap Bitcoin, kemudian ada Bill Hines dengan Bitcoin dan Trump, kemudian ETH atau dengan ETH juga ada Solana di David Sachs ini ya. David Sachs ini telah melakukan, kemudian David F. Valley. Kemudian ini kita lihat yang mengarah ke meme coin ya. Ada Flat10f. Ini Flat10f ini itu adalah pendiri dari CEO Robinhood ya, atau CEO dari Robinhood sendiri, yang mana dia fokus terhadap meme coin ya, seperti Dogecoin, Shiba, mungkin ada PP juga. Tapi di sini yang di table ini itu ada Doge dan Shiba Inu. Menarik banget kan? Kemudian Brian Armstrong itu pendiri dari Coinbase atau CEO dari Coinbase sendiri. Di sini berfokus ya terhadap ETH, Solana dan Base ya, atau dari Coinbase sendiri, Base Chain sendiri ya, jaringannya tersebut. Kemudian juga ada Arjun Sethi, ini berfokus dengan ETH dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya beberapa orang yang hadir di dalam KTT atau summit di White House tersebut. Makanya menarik banget. Bang, tolong bahas tentang Shiba Inu yang masuk dalam daftar dari White House ya. Wow, keren banget nih Shiba Inu dan Dogecoin ya. Mungkin dua meme coin legend. Karena kita lihat juga Dogecoin dan Shiba Inu itu belum mencapai puncak tertingginya loh ya sejak tahun 2021. Bayangkan, dari 2021 saat ini 2025, berarti kurang lebih 4 tahun Shiba Inu dan Dogecoin itu belum mencapai puncak tertingginya. Oke. Tapi menariknya, wow, holder dari Shiba Inu menariknya di saat market lagi bearish, mereka terjadi banyak yang melakukan pembelian terhadap si Shiba Inu, bahkan holdernya mendekati 1,5 juta holder ya. Oke, kita lihat aja gebrakan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat juga di sini beberapa pakar analis ya menguraikan tentang visi strategis untuk mendorong Shiba Inu ke to the moon ya. Ini beberapa analis memprediksikan bahwa penguapan Shiba Inu bakal terjadi di saat mulainya alt season atau altcoin ya, meskipun altcoin belum kelihatan ya. Tapi gambarannya beberapa CEO atau para pendiri beberapa koin seperti BNB ya, dari Changpeng Joe Bainan, kemudian juga Tron si Justin Sun, kemudian Ethereum, apakah bakal terjadi gitu ya? Karena banyak yang berputus asa dengan hasil alt season yang belum dimulai apa-apa, malah Bitcoin aja gitu berfokusnya. Tapi kita lihat alt season ya siap-siap aja bakal dimulai. Bahkan beberapa analis juga memprediksikan Shiba Inu di saat pengumuman altcoin atau alt season itu berudah atau dimulai ya, kita lihat bahwa Shiba Inu diprediksikan hingga $0,001. Sebenarnya sih kalau saya mah gak muluk-muluk ya.
cukup standnya itu di atas $1 atau ya di atas $1 gitu. $1 kayaknya jauh banget ya. Di atas $1 aja seperti Floki Inu ya kayaknya udah lumayan banget gitu ya, nggak lumayan, $0,8 aja, wah udah lumayan banget tuh buat Shiba Inu. Bahkan kita lihat juga beberapa exchange pun nge-tweet tentang hal tersebut. Nah ini kita lihat ada gambar Shiba Inu, berlogo Shiba Inu, yang mana yang di-tweet secara langsung oleh Huobi Global atau HTX Global Exchange ya. Termasuk ada beberapa meme coin bernuansa lain, ini ada guguk juga, kemudian juga ada bernuansa mudeng, ada juga bernuansa kucing dan lain sebagainya. Tapi dominan itu bernuansa guguk dari Shiba Inu. Bahkan kita lihat juga terjadi lonjakan volume perdagangan yang lumayan besar banget ya di pasar Shiba Inu. Pergerakan besarnya itu adalah 4,68 triliun Shiba Inu. Bahkan lonjakan tertentu tersebut mungkin mengindikasikan keterlibatan institusional atau dari paus tersebut. Nah, kan banyak banget nih beberapa whale yang melakukan entry, bahkan dalam waktu 4 jam terakhir itu 4,68 triliun Shiba Inu yang dilakukan pembelian oleh para whale. Ini kita lihat chart dari alt season aja ya, siap-siap aja. Ini seperti tahun 2016 saya bilang dampak dari halving Bitcoin itu besar banget ya. Jadi kita lihat momen alt season apakah bakal terjadi di tahun 2025 ini atau hanya lewat aja, malah Bitcoin aja. Oke, kita lihat aja ya. Tidak hanya itu juga, Flux Exchange dari KuCoin pun nge-tweet tentang logo atau gambar bernuansa guguk Shiba Inu. Apakah dengan Shiba Inu? Siap-siap pemompan selanjutnya? Oke, kita nantikan banget nih ya buat Shiba Inu. Nggak hanya itu juga, Huobi Global pun nge-tweetnya itu 2 hari berturut-turut ya tentang bernuansa guguk Shiba Inu tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau gua nggak like kalian sendiri, selalu guna koyama dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.